Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah masjid al-Maziyada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim mengarang kita membaca surat Al-Fatihah, kita khususan untuk mengarang kitab saya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Sharh Al-Fiqh dari kitab saya Muhammad Ihsan Imam Dahlan, Sahibul Hadam Maqam saya Zaid Muhammad bin Muhammad bin Abdul Samad Sulim Mulhuri Muzabibu bil Majmi'an Allah yaqbillahu wa yarhamuhum wa ila darajil jannah wa ila ilahi barakatuh wa sallallahu alaihi wa sallam fi din dunya wal akhirah. Syahida wa lahumul Fatihah. Teman sekalian, kita masih di dalam pengajian dalam kitab Minhajul Abidin Syarah Jiratul Thalibin halaman 210 kayaknya. Sebenarnya ini banyak sekali yang harus dilewati sih karena bahasannya panjang banget masalah roja. Tetapi kalau nggak dibahas nanti salah paham. Cuma memang ini sampai beliau Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan, beliau sampai mensyarahkannya jauh lebih banyak ketimbang yang lain-lain di bab tentang roja ini. Ini sampai ada 3 lembar ini cuma sarahnya doang. Karena memang kalau takut salah paham, kalau dibahas tentang masalah khauf, nantinya putus asa daripada rahmat Allah. Kalau dikasih tentang harapan surga, ntar lupa udah ngapa-ngapain aja. Ini yang jadi ribetnya, karena manusia tuh kalau diajarin ke kanan, kirinya lepas, dikasih tahu kiri, kanannya lepas. Ini yang membuat sulitnya menyeimbangkan mana yang di bidang roja, harapan khauf, gitu. Rasa takut kepada Allah, rasa berharap itu bisa diseimbangin. Ya, kalau kita kan begitu, ya orang kita tuh, ya pada umum ya, bukan orang kita doang. Pada umumnya orang kalau dikasih tahu yang A, yang B-nya dilepas. Kalau yang B, yang A aja lepas, muter-muter aja begitu. Ini yang kadang ribetnya. Ya, misalnya kalau dibilang jangan sholawatan mulu, ya ingat juga Allahnya, ya tauhid, mantepin, kuatin tauhidnya. Dikatakan kita nggak boleh sholawat, siapa yang bilang nggak boleh? Gitu. Sholawat terus, ya kita disuruh ninggalin tauhid. Ya ini kan disuruhnya ke sini, bilangnya sini kagak, terus sini. Ya ini yang kadang-kadang kalau dikasih tahu ke A, bilangnya B, gitu. Kalau kita misalnya bilang, oh benar itu kalau Ahok itu benar, wah pendukung Ahok lo ya, gitu. Oh Anies Baswedan benar, pendukung Anies teh. Kenapa kalau udah kesini, nggak bisa gitu fair tengah ini. Makanya kadang-kadang beratnya, makanya beliau mungkin juga pensarahnya ini karena beliau orang Indonesia, ya Alang Kediri, dia tahu konteks orang Indonesia tuh kalau udah ke A, B gitu. Makanya beliau kok panjang banget dia ngomongin roja. Karena pasal selanjutnya pun Ghazali mengatakan khawatir, takutnya salah paham gitu. Ya, kadang kalau dikencengin masalah takut kepada Allah, nanti takutnya putus asa. Ya, nggak mungkin aku masuk surga begitu. Tapi kalau dikencengin masalah berharap, tadi maksiat mulu apa yang penting gue juga pasti Allah masukin surga, namanya Allah sayang gitu. Ini kerek ke kanan nih, ini yang dibilang nengah-nengahinnya. Makanya ini, tapi banyak juga yang bingung juga kalau mau diceritain, banyak nih yang akan lewat gitu. Ya, terlalu kadang cerita tentang harapannya terlalu berlebihan gitu, takutnya ya, itu dosa besar aja lo masuk juga gitu. Ada gitu, nggak suka apa-apain dah gitu. Bener nggak bener aja masuk surga gitu, repot kan. Kalau ketemu hadis-hadis yang begitu ngeri, ya. Orang-orang model kayak gini nih, pernah kenal ya codet tuh, yang namanya codet tuh. Jauh dia lah. Itu ya,
ini halaman 110 ada masih sedikit aja sih itu tentang gimana ya tuh ya ngitungnya dari atas tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamu nggak tuh wafi ba'd tafasir ya ada nggak? Inna Rasulullah SAW dakhala al ashabi itu ada nggak tahu tuh satu bab mana kalau di situ ya, karena jauh Ammar Roja kalau di matanya Ammar Roja itu di dalam ya ya kalau ada wafi ba'd tafasir ada gitu mudah-mudahan ada ya dan sebagian ini maksudnya yang lembangan sini doang soalnya aneh coba garis bawahin karena banyak nanti ini yang sebenarnya jadi suatu hal yang agama ini juga nggak terlalu keras sebenarnya jadi jangan terlalu kaku jadi katakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ya ala ashabi min babi Bani Saibah ya Nabi masuk maksudnya Nabi menemui sahabat-sahabatnya dari pintu Saibah paro'ahum yadhakuna lalu Nabi ngelihat mereka lagi pada ketawa aja wahi kali ya kayak gitu sih sahabat-sahabat Nabi lagi pada nongkrong lagi ketawa-tawa gitu lalu Nabi datang faqala atadhakun gitu kenapa kalian pada ketawa begitu kata Nabi lau ta'lamuna ma'alamu adahiktum qalilan walabak kaitum kasiran gitu kata Nabi seandainya kalian semua tahu apa yang aku ketahui tentang alam selanjutnya gitu maka kalian akan sedikit ketawa dan lebih banyak menangis tuh. Ya sahabat lagi ketawa hai Nabi ngomong gitu langsung diam semuanya ya kurang asik nih Nabi nih gitu kali ya itu summa raja al kahkara kemudian Nabi lewat ya habis ngomong gitu Nabi lewat kan tadi pada ngobrol tuh ketawa-tawa Nabi bilang ngapain pada ketawa sih seandainya kalian pada tahu nih apa yang aku ketahui tentang akhirat maka kalian akan lebih sedikit ketawa dan banyak nangis lalu Nabi jalan Nabi tinggalin tetapi nah ini kebijaksanaan Allah ya Nabi balik lagi ya. Berbalik mundur kenapa Nabi mundur karena dia tegur sama Allah sama Jibril gitu kalau kasih tahu jangan begitu-gitu amat agama gitu ya apa waqala nazala ala Jibril alaihi salam wa ata bi qouli ta'ala Nabi mengatakan telah turun atas Jibril alaihissalam wa ata biqaulihi ta'ala dan beliau datang membawa pesan dari Allah gitu. Jadi dia jalan di balik lagi karena dia dapat berita dari Jibril dapat dari Allah hitungannya teguran bukan teguran kasih tahu kepada Nabi Muhammad gitu nih ngatain Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim ya beritakan kepada hambaku bahwa sesungguhnya aku kata Allah maha pengampun dan maha penyayang itu maksudnya Allah juga nggak terlalu kenceng-kenceng banget agama gitu kayaknya kita kalau nggak boleh ketawa nggak boleh diem aja gitu nggak gitu-gitu banget agama ya. Kita bisa hidup sebagai manusia biasanya gitu. Ya kita punya kegiatan kita punya kesenangan dan Allah maha pengampun gitu. Jadi agama ini nggak membuat kita menjadi robot gitu ya. Itu makanya Nabi juga tadinya ngomongnya begitu terus disuruh revisi sama Allah ya. Ini bukti kalau kita ngeliat mungkin banyak di antara terutama orang-orang yang ajarannya lebih ke NU ya kayaknya lebih sehat-sehat gitu agak lentur banget karena mungkin niatnya lebih ke sini ya jangan terlalu kaku ya. Karena Allah tuh melihatnya bukan zahir ini ya
Kalau kaku nggak mau ketawa, nggak mau senyum, tau nyolong di tangannya kan gitu, repot. Diam aja ke Andi gitu, diam tangannya kemana-mana ya begini, kan ngeri, gitu. Ya, kemana-mana. Itu, ya kan, kelihatannya itu soleh, buat kelihatannya, gitu. Jadi nggak boleh, kakek kita kan percaya aja masuk rumah sakit, gitu. Kayak codet gitu tuh, kelihatannya kayak soleh banget pakainya begitu, akurannya gitu tahu. Ya, itu jadi agama Islam sebenarnya nggak harus terlihat secara zahirnya begini, tapi kan hatinya. Gitu. Dan yang namanya canda tawa Allah kan ciptain, ya. Dan juga kayak seorang ya banyak lah seperti Abu Nawas gitu, Allah ciptakan dengan gaya yang lucu, berarti Allah juga maha lucu dan Allah juga suka yang lucu, gitu. Ya jadi orang jadi ketawa itu untuk menyenangkan jiwa, membahagiakan orang, ya itu kan juga rahmat dari Allah. Jadi jangan terlalu kaku dalam urusan agama, gitu. Ya, yang penting tulus niat karena Allah melakukan sesuatu itu. Yang nggak boleh sebenarnya kehitaman hati, bukan secara zahir. Makanya banyak dari ajaran-ajaran orang-orang terdahulu yang biasanya lebih diambil oleh orang-orang NU ya, yang tidak berani memandang orang sembarangan. Kenapa? Karena melihatnya pemahaman tentang ini batin orang, kita nggak ada yang tahu. Ya, bahkan banyak manipulasi tentang secara zahir, pakaian-pakaian yang seperti orang-orang soleh, tapi kelakuan jauh. Makanya kalau orang-orang kayak begitu paham, tapi dibiarin aja, urusan sama Allah. Gitu. Ya, tapi banyak sekarang tampilan-tampilan yang secara zahir, dan ini kan sudah disinyalir sama Nabi sebelumnya. Di akhir zaman orang lebih cenderung kepada yang zahir ketimbang yang batin. Udah terjadi, ya, udah terjadi. Kalau nggak udang-udangnya gede bukan ulama, begitu. Sekarang begitu ya. Kalau kitab yang nggak berjejer bukan ulama, padahal kalau bisa baca kitab pun kan gitu. Itu ya, ini yang harus kita renungi, bahwa dari pemahaman ini, dari tentang Nabi menegur sahabat yang ketawa, lalu Allah memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad, bahwa berikan kabar kepada umat, pada hambaku, bahwa aku maha pengampun. Bahwa maksudnya jangan terlalu kencang secara zahir gitu. Yang penting hati kita. Ya. Nah, jauh lagi ke bawah tuh. 1, 2, 3, 4 baris dari bawah. Wa kana Abu Bakar ibni Askib Yakulu ra'aitu Aba Sahalin As-Sa'lauki. Kali ini orang-orang nama-nama begini. Ya, bahasa mana tahu? Sa'lauki kali ini. Fil manam, bertemu Aba Sahal. Itu aku melihat, kata Abu Bakar ya, aku melihat Abu Sahal di dalam tidur, dari bertemu dengan ulama di dalam tidur. Ala hayatin hasanatin, dalam kondisi yang sangat baik. Ya, dia bertemu seorang ulama dalam mimpi. Ulama ini dalam keadaan kondisi yang baik. Ya, latus sopu. Ya, apa nih? Latus sopu ya. Fakultu, nggak bisa diungkapin. Ya, nggak bisa disifatin lah kebaikannya seperti apa. Fakultu lahu, ya Ustadz, maksudnya luar biasa keadaannya, enak gitu. Lalu ditanya, wahai Ustadz, gitu, bimanil tah hadza, dengan apa kamu mendapatkan ini? Maksudnya derajat di dalam alam itu kok enak banget gitu. Faqala bihusni zanni bi rabbi, dengan aku husnuzon kepada Tuhan. Gitu. Itu doang. Prasangka baik terhadap Allah. Itu yang membuat dia dapat derajat yang bagus di dalam alam sana. Makanya memang sulit, ya, memang sulit
Ini bukan perkara gampang. Husnuzon sama Allah. Ya. Gampang nggak? Rukun iman yang keenam soalnya ini. Ya. Percaya kepada Allah akan takdir baik dan takdir buruknya. Meyakini apapun yang Allah putuskan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Bisa meyakini itu. Meyakini bahwa apapun yang Allah putusin dalam hidup kita itu adalah yang terbaik dan Allah lagi sayang sama kita. Bisa nggak? Ini yang kadang husnuzon sama Allah ini tingkatannya sebenarnya tinggi. Ya. Kalau husnuzon lagi hitungan yang enak-enak, iya. Ayo, bisa nggak kita husnuzon dalam keadaan penderitaan yang berat? Kita cuma bilang Allah sedang berbuat baik kepada kita. Ya sulit ya. Ini tapi tingkatannya luar biasa. Selalu husnuzon. Makanya dulu pernah aneh bilang ada sebuah doa gitu, kalau kita dalam keadaan punya masalah atau dalam keadaan kondisi yang tidak menyenangkan, kita doa sama Allah, ya Allah, saya tahu semuanya pasti yang terbaik untukku, karena saya yakin Engkau adalah maha baik, dan apapun takdir yang Kau kasih dalam hidupku ini, saya yakin ini yang baik untukku. Tetapi aku merasa berat ya Allah, aku tidak paham harus seperti apa. Beri aku pemahaman apa yang harus aku lakukan terhadap takdir ini. Aku merasa tidak sanggup, tapi aku yakin ini yang terbaik. Itu cara ngomongnya Mam. Ya. Sulit ya Mam. Tapi memang kita nggak boleh mengatakan suzon dengan takdir ini. Ini husnuzon terus sama Allah itu memang sulit. Ya. Itu. Aku yakin ya Allah, muka aku begini emang yang terbaik. Gitu. Tapi ya Allah berikanlah aku jodoh. Gitu. Masa aku begini-gini aja gitu. Aku nggak paham, tapi aku terima ini takdir pasti yang terbaik. Tapi aku nggak sanggup ya Allah. Begitu ya, gak apa-apa deh kamu gitu. Ya. Ya ini secara realnya gitu, real. Ya kasusnya. Gitu. Ya, tetapi gimana caranya kita tetap husnuzon kepada keputusan Allah yang pahit sekalipun. Walaupun kita mengatakan, ya Allah saya nggak paham kayak harus gimana, saya nggak ngerti, saya nggak seberat dengan takdir ini. Tapi saya yakin ini yang terbaik. Saya yakin ini yang baik buat saya. Cuma kasih pemahaman kepada saya harus gimana, gitu. Itu kita nggak akan menyalahi bahwa kita tetap husnuzon. Ya, ya Allah jangan gini-gini amat, apa jangan begitu ngomongnya. Ya, itu kita udah buruk sangka sama Allah. Ya, ya. Itu yang dikatakan husnuzon birobbi gitu. Ya, dia selalu berprasangka baik kepada Tuhannya. Sama ini juga Wara Malik, sama si kisahnya. Siapa lagi nih Wara Malik kan Ibni Dinar. Siapa yang lihat ayo? Fil manami faqila lahu. Ini orang yang tadi roa itu Sahal juga kali ya. Melihat Malik bin Dinar. Malik bin Dinar nama aslinya siapa? Nggak tahu ya. Udah pernah diceritain ya kisah Malik bin Dinar. Fil manam, di dalam tidurnya ketemu faqila lahu ma fa'alallahu bika. Sama juga apa yang Allah lakukan kepadamu. Faqala qadimtu ala rabbi azza wa jalla bi dzunubin katsiratin. Aku datang kepada Tuhanku dengan dosa yang banyak. Mahaha anni husnuzonni bih ta'ala. Tapi itu dihapus semua karena aku husnuzon kepada Allah. Itu, ya. Dosanya datang dengan dosa yang banyak, tetapi karena dia husnuzon selalu kepada Allah, maka dihapus semua kesalahannya. Ya, kan kemarin-kemarin udah dikasih tahu tuh bahwa rasa sayangnya Allah lebih daripada seorang ibu sama si bayi. Allah sayang kepada umat manusia lebih ketimbang ibu itu kepada seanak bayinya. Pertanyaannya, apa mungkin ibu yang sedang menetein anak bayinya mau anak bayinya itu dilempar ke api? Ya, nggak mungkin ibu itu tega melempar anak bayi itu. Dan nggak mungkin Allah yang sayang kepada manusia lebih daripada bayi itu, ibu kepada bayinya, bisa melempar kita ke dalam neraka. Ini salah satu husnuzon, ya.
Ini kalau lagi proja ya, ntar lagi bab khauf ya. Ini kadang takutnya nih lalaikan tentang babak proja, khaufnya lupa lagi deh. Wah kalau gitu gue kafir aja dah, nggak apa-apa, Allah sangat menyayangi kok gitu lagi. Ya, ini bab tentang roja ya. Ingat nih kita lagi di bab tentang berharap kepada Allah. Ya, makanya dibilang disuruh hati-hati memberi pemahaman tentang dua bab ini, khauf dan roja, karena emang begitu. Ya, kalau dikasih hayalan-hayalan jatuhnya ngambul gitu ya, mana mau nggak usah ibadah, asal Islam aja ke surga gitu. Ini husnuzon aja tuh ya, asal husnuzon aja sama Allah gitu. Nggak pakai sembahyang gitu kan jadi salah lagi gitu. Yang penting husnuzon gitu. Husnuzon terhadap itu aja sulit kita sebenarnya, husnuzon pada takdir Allah ya. Yang nggak enak-enak banyak ini yang dilewatin dah. 212 atasnya yang matanya al-muqaddimatu roja arbaun, itu aja langsung dah. Ada nggak baris kedua tuh, mau al-muqaddimatu roja arbaun ya, pendahuluan roja ada 4 sama kayak kemarin pendahuluan khauf ya. Pertama al-ula adalah zikru sawabiki padlihi ilaika min ghairi qadamin au safiin. Pertama, atau kita selalu disuruh gimana caranya untuk bisa menimbulkan rasa harap kepada Allah, yaitu mengingat pendahuluan-pendahuluan daripada kemuliaan-kemuliaan kepada dirimu yang bukan engkau datangi ataupun perantara. Maksudnya sesuatu kemuliaan yang Allah kasih kepada hidup kita tanpa kita usaha. Itu kita ingat-ingat bahwa Allah segitu banyaknya berbuat baik kepada kita. Ya, tanpa kita usaha apaan misalnya. Banyak napas ya, udara. Itu mengingat keutamaan-keutamaan ataupun kemuliaan yang Allah kasih kepada kita yang enggak pakai kita usahain. Enggak pakai perantara. Ya. Banyak ya, selain ngirup udara segar gitu ya, nggak pakai bayar, nggak pakai apa, itu Allah segitu baiknya begitu. Coba kalau ditahan udara sehari aja, sehari 10 menit mati udah ya, segitu baiknya Allah ya. Ya banyak kan sebenarnya, kayak misalnya kulit kita bisa menahan panas ya. Ada suatu film tuh yang anaknya itu nggak boleh kena ke matahari, angus. Jadi seumur hidupnya itu di rumah aja. Gitu. Itu. Jadi kan kalau ngeliat kisah-kisah yang kayak gitu ya, ini kita dikasih kesehatan tanpa perantara, kemuliaan yang Allah kasih. Itu maksudnya nginget-nginget terlalu banyak kemuliaan yang Allah kasih buat kita. Ya, baik sekali Allah sebenarnya. Makanya wajar kita harus husnuzon terus ya. Wasaniyatu dzikruma wa'adallahu min jazilin sawabihi wa azimi karomatihi. Yang kedua itu mengingat-ingat janji-janji Allah yang melimpah pahalanya, berlipat kemuliaannya ala asabi fadlihi wa karamihi. Ya sama aja sini, yang wa annastihqaqaka iyahu bil fi'li, yang bukan karena usaha kita ya. Segala janji-janji Allah, kemuliaan, pahala segala macam yang gak pakai usaha kita, Allah kasih banyak banget kita. Mana lah kita wasali satu itu aja langsung dzikru kasroti nikmatillah alaika, mengingat banyaknya nikmat-nikmat Allah kepada kamu dalam urusan agama kamu, dunia kamu ya. Tahu-tahu udah masuk Islam aja kita ya, itu yang namanya kemuliaan dari Allah kepada kita. Dan dunia kita, atau kita
punya bapak punya emak kan gitu. Ya kita bisa jalan, kita naik sepeda, naik motor, ya punya kayak baju. Ya kita tahu-tahu udah punya rumah. Ya orang tua kita dikasih kan. Kita tinggal di tanah, nggak tinggal di ngambang gitu enggak gitu. Itu filhal min anwa'il ibdadi atau segala anugerah macam-macam anugerah yang Allah kasih, dan juga segala macam kelembutan min gori istiqoq juga au soal yang tanpa kita usaha dan tanpa kita minta Allah udah kasih banyak banget ya. Ya kalau mau direnungin banyak banget Allah, kita nggak pakai minta. Pertanyaannya apa iya ada di antara kita ini yang minta, ya Allah sehatkanlah mataku. Biasanya kalau udah mulai sakit baru doa itu. Dari kecil apa pernah doa itu? Tuh, nggak pakai minta, mata kita disehatin terus. Iya. Tuh kadang-kadang kita nggak mikirin tuh. Justru pas udah sakit mata baru doa, ya Allah sehatkan mataku. Ini Allah ngasih sama mata kita sehat dari kecil, nggak pakai kita doa. Baik nggak sebenarnya Allah? Iya. Itu nggak pakai minta doa, hidung kita udah bolong 2 gitu. Udah ada begitu ya. Itu yang banyak banget hal-hal itu, salah satu contoh ya. Kuping kita mendengar dengan baik, nggak pakai kita mohon nama Allah dari kecil, dari SMA lah gitu. Ya Allah berikanlah telingaku ini bisa mendengar dengan baik. Nggak pernah kayaknya berdoa gitu ya, karena udah baik. Itu Allah memberikan sesuatu yang nggak pakai kita minta ya, nggak pakai kita usaha. Segitu banyak ya sebenarnya ya. Kalau mau dibilang kita harus husnuzon sama Allah, terus kita suruh pengabdian cuma sholat 5 waktu aja nggak nyanggup bangetan ya. Itu yang keempat, zikrus syiati rahmati ya, mengingat-ingat luasnya kasih sayang Allah, wasabakiha ghadabahu, yang mana kasih sayangnya lebih mendahului daripada kemarahannya kepada manusia ya. Allah biasanya ngasih utusan dulu, utusan gak didengar baru dikasih azab tuh. Ya, Allah kasih peringatan baru azab. Jadi kasih sayangnya lebih dulu ketimbang murkanya. Itu gayanya Allah ya. Nggak kayak ada orang kalau gampar dulu baru kasih tahu itu namanya ya azabnya dulu baru kasih sayang ya. Ada kan yang begitu, gampar dulu, tampar apa sih, duduk yang bener, suruh duduk aja apa ya kayak digampar dulu gitu. Ini kalau Allah enggak, Allah tuh ngasih tahu dulu, kalau nggak dengar juga banget baru murkanya keluar. Itu gayanya Allah sebenarnya baik banget. Yang di dalamnya itu ada abis yang dibuat di atas tuh ya. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, innalillahi ta'ala mi'atu rahmatin ya. Ada gak? Sesungguhnya Allah itu Allah, iya benar. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 100 kasih sayang. 100. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah turunin satu anzala ya, satu rahmat buat di bumi. Jadi 99 masih di sono. Satu doang kasih ke bumi. Ya, kasih sayangnya. Bainal jinni wal insi wa thairi wal bahaimi wal hawami. Yang mana Allah titipin itu kasih sayang satu itu di antara jin, manusia, burung, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan. Fabiha, dan dengan satu kasih sayang Allah itu yang diturunin itu ya ta'atufuna wa biha, mereka saling belas kasih antara manusia, binatang, pada belas kasih tumbuhan. Bahkan kita sangat menyayangi tumbuhan. Kadang ada binatang yang menyayangi sesama binatang, bisa dia nyayangin anaknya. Manusia juga gitu, jin juga menyayangi anaknya, manusia menyayangi anaknya, saling silaturahmi. Itu cuma gara-gara satu kasih sayang yang Allah turunin ya. Fabiha yata'atufuna ya tadi udah. Wabiha yatarahamuna, dan dengan satu kasih sayang itu pun yang diturunkan Allah, mereka saling mencintai, menyayangi.
wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan, dan Allah tangguhkan atau tahan 99 kasih sayang lagi, yarhamu biha ibadahu yaumal kiamati, yang Allah akan kasih nanti di hari kiamat buat hamba-hambanya surga tuh. Kita nggak bisa bayangin berarti kasih sayang Allah di surga kayak gimana ya. Kita lihat satu doang ini aja, orang ada yang sebegitu cintanya tuh, kasih sayang yang segitu lembutnya sesama orang. Kita lihat seorang para nabi segitu baik, segitu lembutnya ya, para wali, bahkan ada para wanita mungkin ya, segitu lembutnya menyayangi Andi ya, Arif gitu, yang segitu lembutnya mengayomi wanita selama setahun, pokoknya setahun lah gitu. Jadi ya itu kita lihat begitu banyaknya kelembutan dan kasih sayang di atas bumi cuma gara-gara satu. Kalau ngeliat Discovery yang luar biasa keadaan-keadaan kan gitu di alam semesta, ada binatang pada begini gitu, ada pohon yang numbuh cantik gitu. Itu kan begitu lembutnya kasih sayang Allah. Dan bayangin itu satu, kalau tadi gabung sono 99 lagi di surga, bagaimana caranya Allah menyentuh kasih sayangnya kepada kita saat di surga, luar biasa ya. Udah indah aja udah ya, dengan sentuhan kasih sayang satu aja begitu indahnya dunia ya. Makanya sampai sekarang jarang terjadi perang, karena manusia kan pengennya, pada dasarnya hati manusia pengen penuh dengan kedamaian. Makanya akhirnya sekarang harus ada perang juga nih. Kenapa? Manusia nggak ada yang perang, akhirnya kebanyakan manusia di atas bumi ya gitu. Karena emang manusia tuh sadar semua butuh kedamaian. Karena sebenarnya pada dasarnya manusia semuanya penuh rasa kasih gitu. Buktinya sulit sekarang untuk menciptakan kepeperangan gitu. Karena apa? Nggak pengen gitu musuhan. Itu pada dasarnya manusia dikasih satu rahmat itu dong ya. Bagaimana di surga? Makanya nanti kalau orang udah masuk surga nggak ada lagi kebencian, permusuhan. Yang di dunianya dulu mungkin ada perseteruan, di surga ya nggak ada, karena kasih sayangnya sudah sampai 100 ya. Ada lagi di bawahnya wasabaqoha rahmatu ghadabahu, kasih sayangnya lebih mendahului ketimbang murkanya. Ada gak? Yang buat bawahnya lagi ya, wasabaqoha ay rahmat gitu ya. Qala ta'ala kama rawa ruwiyah innahu idza kana yaumul qiyamah yauman idza kana yaumul qiyamati, sesungguhnya jikalau datang yaumul qiyamati akhrajallahu ta'ala kitaban min tahtil arsy fihi, Allah akan keluarin kitab dari bawahnya arsy, di dalamnya ada tulisan inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku lebih mendahului daripada murkaku, wa ana arhamur rahimin, dan aku maha penyayang itu. Tapi ini ada terusannya nih, banyak di kitab-kitab hadis nggak ada nih. Fa yakhruju minan nari masalan ahlul jannah. Ini terusannya saya nggak ketemu di kitab hadis, tapi adanya di Ghazali doang gitu. Lalu yakhruju, keluarlah dari neraka orang-orang yang sebenarnya harus masuk surga gitu. Dikeluarin semua. Allah mau memberi kasih sayang semua kepada manusia gitu. Ya, kalau arafi fi muttafaqun alaih, muttafaqun alaihnya pas itu tadi inna rahmati sabaqat ghadabi wa ana arhamur rahimin, itu di belakangnya lagi tuh ya, itu nggak tahu tambahannya gimana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasfa'ullahu ta'ala adama, ada yang meriwayatkan yasfa'ullaha ta'ala adamu. Nah ini tapi kayaknya riwayatnya lebih benernya sih yasfa'ullahu ta'ala adama, kayaknya begitu ya.
Ada dua riwayat, karena sebenarnya lebih Allahnya yang kita bahas. Allah memberi pertolongan kepada Adam hari kiamat. Gitu. Min jami'i dzurriyyati, dan juga kepada semua keturunannya. Ya, Allah beri syafaat kepada Adam dan keturunan-keturunannya fi mi'ati alfin wa asarati alfin begitu bacanya itu salah tuh. Ya. Kalau ke Buduriyah nggak lulus tuh. Langsung angka-angka. Ada berapa jadinya? Itu kalau dihitung-hitung, kalau udah ngitung 110 juta turunannya. Nggak banyak ya? 110 juta. Allah akan memberi syafaat kepada Adam dan keturunannya 110 juta. Belum sampai 1 miliar. Manusia berapa miliar? Nggak banyak ya? Nggak masuk kayaknya kita. Ini kayaknya nabi-nabi semua. Nabi aja 124.000 ya. 124.000. Terus Rasul 315. Nah, selebihnya wali dah, kita nggak masuk nih. 110 juta. Ya. Ini ngomongin roja. Hadis-hadis yang begini. Lalu rawat Tabrani soalnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati lil mu'minina hal ahbabtum liqa'i. Allah nantinya ngomong ama, kata Nabi, ama siapa namanya? Allah ngomong ama orang-orang mukmin di hari kiamat. Nanya, hal ahbabtum liqa'i, apakah kalian senang bertemu denganku? Gitu. Ya orang mukmin. Fayaqulu na'am, kata orang mukmin, ya Rabbana. Fayaqulu lam yaqulu jauna afau afwaka. Gitu. Lalu ya Rabbana, mereka ngomong lagi. Fayaqulu lima, ada apa ya gitu? Fayaqulu kami berharap ampunanmu, maafmu. Fayaqulu qad aujab lakum bimaghfirati, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian semua, begitu. Jadi sebenarnya kalau udah ketemu Allah berarti kita sudah diampuni dan dimaafkan. Ya. Ini yang dibilang orang mukmin aja yang masih membutuhkan ampunan Allah. Dan ini sebenarnya ada juga di bawahnya terakhir tuh, wa ruwiya an a'rabiyan sami'a ibnu Abbas yaqra'u qaulu ta'ala. Sebenarnya ayatnya panjang, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, gitu ayatnya. Fasbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum ala syafa huprati minan nari fa anqadzakum minha, itu sebenarnya. Ya. Surat Ali Imran ayat 103. Itu. Bersatulah kalian di dalam tali Allah, jalan agama ini, jangan terpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian saat kalian a'daan. Ya. Kalian saling bermusuhan. Ini maksudnya zaman Quraisy kan pada musuhan, pada perang mulu. Allah kasih nikmat apa? Dengan hadirnya Rasulullah, mereka jadi sahabat semuanya. Fa'alafa baina qulubikum, kami jadikan kalian saling mencintai, saling lembut satu sama lain. Tadinya musuhan, ya. Antara apa namanya? Gang sono sama gang sini, gitu. Anak Purkabi, anak ini, anak Bamser, apa lagi? Segadang, gitu. Ya, gang rukun, musuhan gitu. Fa'alafa baina qulubikum, lalu kami jadikan kalian saling lembut satu sama lain, gitu. Ya. Wa kuntum ala syafa hufrah, tadinya kalian semua dalam jurang-jurang neraka, hampir masuk neraka, gitu. Fa anqadzakum minha, lalu kami selamatkan kalian dari situ. Kenapa?
didatangkannya hidayah melalui datangnya ulama. Rasulullah itu menerusnya ulama itu. Ya. Ya tadi kampung katanya nggak ada ulamanya. Ya, pada di pojok semua, warung remeng-remeng gitu-gitu. Itu mereka lagi terus musuhan, berantem mulu. Itu sebenarnya mereka dalam keadaan di tepi neraka. Lalu Allah selamatin. Dengan apa caranya? Allah datangkan ulama. Gitu. Akhirnya yang tadinya musuhan jadi temenan. Sama-sama satu majlis soalnya kan gitu. Sama-sama berantem gitu. Akhirnya jadi kenal, deket gitu. Oh tadinya deh. Ya waktu di ahli kelas tuh ya, ternyata tuh yang ngaji sebenarnya musuh semua. Gitu. Gue juga nggak tahu sebenarnya ngajar juga. Tahu juga dari habis itu yang ternyata mereka ngaji main getar-getiran gitu. Benar itu benar tahu kan. Ya. Akhirnya fa'alafa bainakum. Akhirnya Allah bikin hatinya saling lembut satu sama lain. Tadinya mau jurang neraka udah itu. Akhirnya jadi jurang rumah sakit kan gitu. Jurangnya pindah. Ya. Yang tetangga-tetangga aja udah diselamatin dari jurang neraka gitu. Ya. Itu. Kalau yang sebelah sana dialami lagi di jurang yang aman, bukan neraka juga. Menjurang yang penting jangan jurang neraka aja kan gitu. Karena enggak apa-apa dah, yang penting lu pada akur mau jurang yang mana kayak kan gitu. Ya, yang penting udah selamat dari jurang neraka. Ya. Itu. Fa'an qazakum minha. Allah selamatin. Ya Allah yang nyelamatin. Lewat siapa? Lewat Rasulnya Muhammad SAW ya. Kalau ini ya mungkin ya lewat ulama. Kalau di kampung nggak ada ulama, nggak tahu daerah mana mungkin cari dah. Ya sampai kayak lo dibilang ya membayang mayat aja, nguburin mayat gitu nggak aneh gitu ya, agak ada ngerti. Bukan gini, ini gara-gara nggak ada ulama. Nggak belum udah ya kita bingung di sini jadi makanan sehari-hari, di sana jadi kebingungan. Gitu. Jadi itu yang dibilang Allah masih baik sama kita. Ya. Itu. Lalu ada yang mau jalan-jalan tuh. Pulung. Mana sih atasnya? Ayo anahu wa anahu ar-rahmanur rahim gitu ya. Al-Ghaniyul Karim ar-Raufun bin ibadihil mu'min gitu. Allah itu Maha Penyayang, Penyasih, Maha Kaya dan Maha Mulia dan Rauf. Rauf apa? Artinya Rauf. Hah? Ayo, ya ini Asmaul Husna, kita baca lagi dari Rauf tuh. Raufur Rahim itu sering digandengin Rauf sama Rahim. Rauf itu apa? Nah itu coba dibaca lagi di Asmaul Husna. Cakep itu sebenarnya. Bi ibadihil mu'min, kepada hambanya yang mukmin. Rauf kepada orang yang mukmin soalnya. Gitu. Beda. Bi ibadihil mu'min itu ada di dalamnya. Ruwiya an Abi Abbas Ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala lama nuzilat hadil ayah, ketika ayat ini diturunkan, yaitu rahmati wasi'at kulla syai, surat Al-A'raf ayat 156. Kata Allah, rahmati kasih sayangku wasi'at luas, meliputi segala sesuatu. Itu kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Ya, itu 214 jak. Tawala iblisu layinu wa qala ana syai'un minal asya. Lalu merasa sombonglah iblis yang laknat itu. Waqalah, dia mengatakan aku sesuatu daripada macam itu. Yakunuli nasibun min rahmati. Ya. Aku juga termasuk dapat bagian daripada kasih sayang Allah. Ya, kula syai itu maksudnya aku termasuk kula syai itu. Kasih sayang Allah seluas segala sesuatu. Kata dia, aku juga termasuk segala sesuatunya itu. Makanya aku masih termasuk mendapat kasih sayang Allah. Kata iblis begitu. Wa tawalat yahudu, dan juga merasa bangga Yahudi, wa Nasoro, dan juga Nasoro merasa masuk juga ayat itu. Ya. Wasiat
wa rahmati wasi'at kullasyai, dan kasih sayangku seluas segala sesuatu. Iblis, Yahudi, Nasrani merasa termasuk, mereka dapat kasih sayang itu. Falamma nazala qauluhu ta'ala, lalu selanjutnya Allah lanjutin ayatnya, fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakata wallazina hum biayatina yu'minun. Ya, ayat selanjutnya Allah menyebutkan, aku tetapkan ya yang mana kasih sayangku itu kepada lillazina yang bertakwa, ya takut kepada Allah, wa yu'tuna zakat, dan juga membayar zakat, wallazina hum biayatina, yang mana mereka percaya kepada ayat-ayat kami. Lalu ya isa iblisu min rahmati, putus asalah iblis daripada kasih sayang Allah, dia nggak termasuk. Gitu. Wa qalat yahudu wa nasara, tetapi orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, nahnu natakhiya asyirka, kami mencegah diri kami daripada musyrik. Nukti azakah, kami juga masuk bayar zakat. Wa nu'minu bi ayati, dan kami mengimani ayat-ayat Allah. Itu masuk, tapi Yahudi dan Nasrani masuk ke sini. Lalu summa nazala qauluhu ta'ala, lalu Allah lanjutkan lagi ayatnya, allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyah. Ya, ayat selanjutnya 157. Yang mana mengikuti jalan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi yang buta huruf. Nah, disinilah Yahudi dan Nasrani nggak bisa ikut masuk. Ya, ya. Faya isal Yahudu wa Nasar, lalu kecewalah, putus asalah Yahudi dan Nasrani. Wa baqiyati rahmatul lil mu'minina khassa, dan tersisalah kasih sayang Allah khusus untuk mukmin aja. Gitu. Ya. Umat Islam. Ya. Itu masih panjang ceritanya. Sampai sini aja itu, insyaallah ada manfaatnya. Ya hadirin wa bihadratin Nabi syairillah wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fa'alna hamna ya rahmanur rahim rahmna. Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.